hal yang mencemaskan ya, terutama dalam 2 bulan terakhir, ya Juli baru masuk kuartal 3 ya, Juli Juli ini kita udah berakhir Julinya, itu inflasinya cepat. Ini yang kita, kenaikannya cepat. Kita sendiri itu sekarang kan udah di angka 4,94. Secara target, yang namanya target ya komitmen, tadi kan, Bank Indonesia 3 plus minus 1. Berarti kan udah lewat sebetulnya sebetulnya ya, meskipun ada banyak argumentasi lainnya, tetapi sudah lewat. Nah, ini kita mesti betul-betul, secara kebijakan mesti dilihat bahwa keadaannya, eee, bisa sangat diduga tidak sebaik triwulan 2, kuartal 2. Tadi ya karena tadi euforia sebagai contoh, euforia jalan-jalan, mungkin tidak setinggi apalagi orang sudah mungkin kembali ke sekolah atau berakhir holiday, ya itu, tentu saja kuartal 3 tidak kita bisa menduga ya, tidak bisa menduga kecuali mungkin ada suatu kejutan seperti dari musim dingin di Eropa sehingga membuat kebutuhan energi pangan dari kita, energi dan pangan mengalami kenaikan. Itu, harapan kita untuk, kuartal 3. Oke, baik. Pak Willem, ini kan kalau kita perhatikan juga dari data yang ada di mana memang sektor konsumsi juga masih menjadi penopang ataupun kontributor terbesar begitu ya, karena kita perhatikan juga tadi Anda sebut kita melewati masa ataupun momentum Lebaran dan juga Ramadan. Tapi kalau kita bicara kuartal 3 nanti, apakah memang untuk sektor konsumsi ini juga masih powerful begitu untuk penopang PDB? Iya betul. Jadi memang kita sangat mengandalkan pada konsumsi karena kita kan bermain tetap butuh ya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, retail dan sebagainya. Jadi itu memang istilahnya automatically jalan. Nah, kita cuma barusan nih beberapa menit yang lalu berita mengenai kenaikannya Covid ya, mengalami kenaikan ini tentu akan mempengaruhi, tentu akan berkonsumsi. Tapi konsumsi sendiri itu angkanya semestinya relatif stable angkanya karena orang kebutuhannya tidak tiap bulan beli mobil atau misalnya tidak tiap bulan jalan-jalan keliling Nusantara ya. Jadi kita bisa menduga angkanya kalau secara konsumsi stable. Cuma transportasi dugaan saya sektor transportasi bisa saja mengalami penurunan. Tapi untuk konsumsi pangan ya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan retail itu saya kira pada angka yang kita masih tenang. Kita khawatir itu dari sisi government expenditure government karena setelah mengeluarkan dana besar untuk subsidi energi dan kebutuhan mendesak ya itu tadi kalau istilah cliff itu istilah ini tidak dipakai dalam konteks resesi ini tapi sebetulnya fiscal cliff itu dipakai di Amerika Serikat misalnya pada saat ekonomi terus defisit anggaran harus ada periode yang surplus kalau tidak begitu utangnya akan dari defisit anggaran kemudian dibiayai oleh utang itu bisa mengalami angka yang semakin naik. Nah, meskipun kita masih dalam terkendali kebijakan utang dalam negeri kita, utang luar negeri kita, itu namun kita mesti menjaga. Jadi kaitannya fiskalnya mungkin ada keterbatasan. Nah, Oke. tinggal harapan, nah, kira-kira ekspektasi dari kita semua, untuk khususnya dunia usaha, dan itu yang kita perlu amati baik-baik. Tidak hanya lewat survei, tapi tentu saja kita mesti istilahnya ketemu, mesti ketemu untuk menanyakan mengenai problematika sektor usaha ini, swasta ini atau BUMN ya. Karena yang namanya PDB output itu dihasilkan oleh mereka ya, yaitu dunia usaha, BUMN dan swasta. Dan itu yang kita perlu tahu kondisi mereka, mesin-mesin mereka, bahan baku mereka, apakah masih aman nggak untuk semester 2 2022 ini. Kalau mereka aman, secara makro pun akan menjadi tenang. Oke, baik. Pak Willem, ini juga menarik Anda kita perhatikan begitu di sektor komoditas di mana juga di kuartal 2 dan juga kuartal 1 komoditas nampaknya juga cukup powerful untuk menunjang kinerja ekspor karena kita juga kebagian begitu windfall dari tingginya harga komoditas, tapi juga banyak yang memproyeksikan bahwa di semester 2 ataupun kuartal 3 dan kuartal 4 harga komoditas juga tidak akan setinggi kuartal 1 dan juga kuartal 2 2022. Bagaimana tanggapan Anda? Betul ya. Jadi dalam ekonomi ini ada istilah elasticity jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang kita alami semester 1 itu elastisitas jangka pendek, yaitu belum sempat kepikir yang substitusinya. Nah, jadi orang tetap harus memenuhi kebutuhannya, belum kepikir. Nah, tapi sejalan dengan waktu, orang mulai memikirkan substitusi. Ini kelihatan sekali dari harga yang kita andalkan ya, CPO misalnya, posisinya yang memang mungkin normally 2.000 3.000 tiba-tiba melesat naik ke atas di semester 1 dan kemudian sekarang sudah mungkin sekitar berapa 3.800 ya dari 3.000 jadi memang ada penurunan dalam hal harga begitu juga di coal
begitu juga mungkin sektor lain yang memang merujuk ke crude oil. Tapi ini ada satu catatan, yaitu musim dingin di Eropa atau musim dingin di negara barat, sehingga bisa saja demand-nya kembali mengalami kenaikan. Tapi kalau dari pola, ini mungkin saja kita tidak bisa seceria windfall profit pada semester 1 kemarin, ya, pada tahun 2022. Oke, Pak.